Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 186, Kurang Ajar. Karena terlalu banyak ki pertempuran yang terkuras darinya dan diserap oleh kuali 1000 binatang saat memurnikan lelaki tua itu, Huang Xiaolong menyuruh Zhao Su untuk beristirahat sementara Yu Ming dan Fei Hou mengurus masalah perkebunan Bukit Selatan. Mengingat masalah akomodasi telah terselesaikan, langkah selanjutnya adalah memindahkan keluarga Huang dari kerajaan Luotong. Pada saat ini, di aula utama sebuah halaman di bagian utara Yao Manor, Yao Fei mondar-mandir dengan ekspresi muram, emosi yang tidak menentu berputar-putar di kedalaman matanya. Di sisi aula besar berdiri Yang Gang dan Pang Yu. Melihat ekspresi Yao Fei, tak satu pun dari mereka berani berbicara. Butuh waktu lama sebelum Yang Gang berhasil mengumpulkan keberaniannya, dan bertanya dengan hati-hati, Tuan muda yang tidak berperasaan, mungkinkah senior Zhang sudah? Tubuh Yao Fei berputar cepat, tatapannya bagaikan pisau mematikan yang diarahkan ke Yang Gang, langsung membungkamnya. Baiklah, kalian berdua tinggalkan aku untuk saat ini. Nanti kalian masih harus hadir untuk menerima hadiahnya. Yao Fei berbicara dengan lembut. Baik, Tuan muda tak berperasaan. Yang Gang dan Pang Yu menjawab serempak lalu mundur. Melihat mereka pergi, Yao Fei tiba-tiba bertepuk tangan sekali. Di atas kehampaan, seorang pria berpakaian hitam yang diselimuti kabut hitam misterius muncul. Cari tahu apa yang terjadi pada Zhang Liang, mengapa dia belum kembali. Suara Yao Fei rendah dan serius saat dia mengeluarkan perintah. Ya, bangsawan muda. Lelaki berpakaian hitam itu menjawab dengan hormat dan menghilang dalam sekejap, tidak ada sedikit pun fluktuasi dalam kedatangan atau kepergiannya. Ketika pria berpakaian hitam itu pergi, Yao Fei duduk, alisnya berkerut rapat saat dia merenung. Dia tahu apa yang coba disiratkan Yang Gang sebelumnya. Huang Xiaolong mendeteksi kehadiran Zhang Liang. Tidak. Yao Fei menggelengkan kepalanya. Dia jelas memahami kekuatan Zhang Liang. Ditambah dengan kemampuan jiwa bela dirinya yang memberinya kemampuan untuk menyatu sepenuhnya dengan kegelapan malam, tidak ada jejak napas yang dapat dideteksi. Bahkan ahli alam Xiantian di sisi Huang Xiaolong tidak mungkin dapat mendeteksi keberadaan Zhang Liang. Meski begitu, beberapa jam telah berlalu. Mengapa Zhang Liang belum kembali? Yao Fei duduk di aula utama, menunggu pria berpakaian hitam kembali dengan laporannya. Tak lama kemudian, cahaya pagi menerangi langit. Huang Xiaolong menelan mutiara naga api dan menghabiskan waktu menyesuaikan kondisinya di medan perang kuno sebelum keluar lagi. Namun, ketika dia tiba di aula utama istana, dia melihat Zhao Su menunggunya di sana. Ketika dia mendengar Zhao Su meminta untuk ikut dengannya ke istana Kekaisaran Duanren untuk upacara penyerahan hadiah, Huang Xiaolong merasa bingung, kau ingin ikut denganku ke istana Kekaisaran Duanren? Zhao Su mengangguk, dengan cara ini, bawahan ini akan merasa lebih yakin akan keselamatan penguasa. Dan juga, ada seorang kenalan lama yang ingin kutemui. Kenalan lama. Huang Xiaolong bingung, ternyata ada kenalan lama Zhao Su di istana Kekaisaran Duanren. Meskipun Huang Xiaolong penasaran dengan identitas orang ini, dia tidak bertanya siapa orang ini. Mengangguk tanda setuju, dia berkata, baiklah, kita akan berangkat sebentar lagi. Pada saat ini, 100 jenius peringkat pertama sedang menuju ke istana Kekaisaran Duanren dari berbagai arah untuk menerima hadiah mereka. Setiap orang diizinkan membawa satu pengawal pribadi ke dalam istana Kekaisaran. Maka dari itu, Yu Ming dan Fei Hou ditugaskan untuk mengawasi perkebunan Southern Hill, membuat segala pengaturan dan persiapan yang diperlukan untuk memindahkan keluarga Huang ke kota Kekaisaran Duanren, sementara Huang Xiaolong dan Zhao Su keluar dari perkebunan, menuju ke arah istana Kekaisaran untuk menerima hasil kemenangannya. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong dan Zhao Su untuk mencapai pintu masuk utama istana Kekaisaran Duanren. Secara kebetulan, ia bertemu dengan Cui Li yang tiba pada waktu yang hampir bersamaan dengannya. Mengikuti di belakang Cui Li adalah seorang wanita tua yang cantik. Meskipun ia berkonsentrasi dan menyembunyikan fluktuasi napasnya, Huang Xiaolong dapat mengatakan bahwa ia adalah karakter yang kuat. Tatapan mata Huang Xiaolong dan Cui Li bertemu di tengah jalan, dan di mata Cui Li, ada kegembiraan disertai sedikit keraguan. Huang Xiaolong hanya mengangguk padanya dan terus berjalan bersama Zhao Su melewati pintu istana Kekaisaran. Para penjaga yang berdiri di kedua sisi pintu masuk langsung mengenali Huang Xiaolong, oleh karena itu tidak seorang pun yang menghentikan atau mempertanyakan identitas Huang Xiaolong. Cui Li berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi agak sedih yang bercampur dengan kerumitan. Dia adalah Huang Xiaolong. Wanita cantik di belakang Cui Li bertanya. Cui Li mengangguk, ya, bibi kecil, itu dia. Bukan pemuda yang jahat. Sayangnya, dia menyinggung bangsawan muda yang tidak berperasaan. Wanita cantik itu berkata, Huang Xiaolong ini memang bakat yang langka, memiliki bakat luar biasa dan jiwa bela diri kembar. Tapi dia tidak menyadari seberapa jauh dan dalam pengaruh dan kekuatan bangsawan muda yang tidak berperasaan itu.
Kekuatan keluarga Yao di belakang bangsawan muda yang tidak berperasaan melampaui apa yang bisa dia bayangkan. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya dengan rasa kasihan, jika aku jadi dia, aku tidak akan menyinggung bangsawan muda yang tak berperasaan. Bibi kecil, ayo masuk. Cui Li diam-diam mengubah topik pembicaraan. Baiklah. Dia mengangguk. Di depan, Huang Xiaolong dan Zhao Su dipimpin oleh dua pengawal istana kekaisaran, tiba di sebuah alun-alun besar di dalam halaman istana. Alun-alun ini mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan alun-alun Duanren yang berada tepat di seberang pintu masuk utama Istana Kekaisaran Duanren, tetapi dengan kapasitas untuk menampung 30 hingga 40 ribu orang, alun-alun ini sama sekali tidak kecil. Kedua pengawal Istana Kekaisaran membawa Huang Xiaolong dan Zhao Su ke depan alun-alun tempat sebagian besar jenius lainnya telah tiba, termasuk Yang Gang, Pang Yu, dan Dai Sani. Ketika 100 orang jenius teratas yang berkumpul melihat Huang Xiaolong, sebagian besar dari mereka tanpa sadar mundur selangkah, memberi jalan untuknya sambil menatapnya dengan kagum. Yang Gang dan Pang Yu pun sama. Memperhatikan reaksi serta ekspresi Yang Gang dan Pang Yu, Huang Xiaolong tetap bersikap acuh tak acuh, berdiri di tempat, dan menunggu upacara dimulai. Setelah Huang Xiaolong, Cui Li kemudian tiba dan berdiri menunggu tidak terlalu jauh dari Huang Xiaolong, mata cantiknya menatap bagian belakang siluetnya. Beberapa saat setelah Cui Li, keributan kecil terdengar di antara kerumunan. Xie Putih. Ini Xie Putih, dia ada di sini. Huang Xiaolong menoleh dan melihat Xie Putih mengenakan perlengkapan tempur berwarna merah menyala, berjalan mendekat. Di belakangnya ada seorang tua yang mengenakan perlengkapan tempur berwarna merah menyala yang sama. Sama seperti saat pertama kali Huang Xiaolong melihat Xie Putih di arena pertarungan di Duanren Square, Xie Putih melangkah masuk dengan aura yang mendominasi, bangga dan percaya diri, seolah-olah dia belum pernah kalah dari Huang Xiaolong kemarin. Xie Putih berjalan menuju Huang Xiaolong. Melihat ini, Pang Yu dan Yang Gang bersorak gembira di dalam hati, menunggu pertunjukan yang bagus. Dan tepat ketika Yang Gang dan Pang Yu mengira Xie Putih akan bertarung dengan Huang Xiaolong, Xie Putih tiba-tiba tersenyum, aku menerima kekalahan kemarin tanpa keraguan. Dia bahkan mengulurkan tangannya ke Huang Xiaolong. Semua orang ternganga melihat kejadian itu. Mulut mereka ternganga, hampir menyentuh tanah. Tatapan mata Huang Xiaolong bertemu dengan tatapan mata Yang Gang dan Pang Yu, lalu dia mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Xie Putih dalam sebuah jabat tangan. Barangkali inilah yang disebut tidak ada kerukunan tanpa perselisihan. Dalam pandangan Huang Xiaolong, mereka berdua adalah orang yang sama. Xie Putih memancarkan dominasi, kebanggaan, dan kepercayaan diri, tetapi jauh di lubuk hati Huang Xiaolong, dia juga sama, mendominasi, sombong, angkuh, dan percaya diri. Dan seiring kekuatannya terus tumbuh lebih kuat, kualitas-kualitas ini akan terungkap dengan sendirinya. Keduanya menghargai kualitas yang sama pada satu sama lain. Pada saat ini, suara tepuk tangan nyaring bergema di alun-alun. Semua orang tersentak dari lamunan mereka dan menoleh. Duan Wuhen dan Cheng Jian berjalan ke arah mereka, dikawal oleh sekelompok pengawal istana kekaisaran. Huang Xiaolong dan Xie Putih menarik tangan mereka. Salam, Yang Mulia Pangeran Kekaisaran Kedua. Huang Xiaolong dan Xie Putih memberi hormat. Orang tua di belakang Xie Putih juga mengikuti dan memberi hormat kepada Duan Wuhen, seperti yang dilakukan semua orang kecuali satu orang, Zhao Su yang berdiri di belakang Huang Xiaolong. Kurang ajar. Seorang jenderal di belakang Duan Wuhen tidak dapat menoleransi kurangnya sopan santun Zhao Su dan menegurnya karenanya.